Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hendra Amalia dengan akhiran NIM 012. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan sosial emosional anak pada pertengahan akhir maupun di masa remaja. Yang pertama yaitu perkembangan pemahaman diri, di mana anak usia 8 sampai 11 tahun menggambarkan diri secara psikologis, bukan lagi hanya secara fisik. Misalnya, saya anak yang baik, anak yang lucu. Anak menilai diri mereka dan membandingkan dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu harga diri dan konsep diri, di mana harga diri ini adalah evaluasi global atas diri sendiri, sedangkan konsep diri penilaian perspektif dalam bidang seperti akademik ataupun olahraga. Di sini anak semakin skeptis terhadap pujian. Selanjutnya yaitu meningkatkan harga diri dan evaluasi diri. Ada 4 strategi untuk meningkatkan harga diri anak. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab rendahnya harga diri. Kedua, memberikan dukungan emosional bahkan sosial. Yang ketiga, membantu anak berprestasi secara konkret. Yang keempat, mendorong anak mengatasi masalah, bukannya malah menghindar. Selanjutnya, evaluasi diri. Keyakinan bahwa seorang mampu menguasai situasi dan mencapai hasil. Evaluasi di sini penting untuk motivasi anak. Selanjutnya, industri versus inferioritas dan pengaturan diri. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini berada dalam krisis industri versus inferioritas. Anak yang diberi kesempatan untuk berkarya akan merasa mampu. Sebaliknya, jika dilarang, mereka akan merasa rendah diri. Selanjutnya, perkembangan emosional, seperti mengatasi stres, di mana anak-anak semakin cakap mengelola stres, tetapi peristiwa yang traumatis dapat menghambat perkembangan emosional bahkan moral mereka. Dukungan dari orang tualah yang penting untuk mereka. Selanjutnya, pengembangan moral. Menurut Pigeon, anak berlari dari moralitas heteronom ke otonom di sekitar usia 10 tahun. Kohlberg mengembangkan 6 tahap moral yang didasarkan pada konflik moral dan pengambilan perspektif orang lain. Yang kedua yaitu sosial emosional perkembangan di masa remaja. Di sini meliputi identitas dan harga diri remaja. Di masa remaja mulai mengeksplorasi identitas mereka seperti siapa saya. Remaja dengan harga diri yang rendah lebih mungkin untuk mengatasi masalah mental bahkan ekonomi di usia dewasa. Selanjutnya, narsisme dan ragam identitas. Narsisme adalah sikap terlalu fokus terhadap diri sendiri dan kurang peka terhadap orang lain. Identitas mencakup berbagai dimensi seperti kepribadian, karir, budaya, agama, seksualitas, dan lainnya. Proses pembentukan identitas berlangsung seumur hidup dan tidak terjadi sekali jadi. Selanjutnya, identitas menurut James Marcia. Ada 4, yaitu yang pertama, difusi identitas, sebelum eksplorasi, belum komitmen. 2. Penyitaan identitas, komitmen tanpa eksplorasi. 3. Moratorium, eksplorasi aktif, belum ada komitmen yang jelas. 4. Pencapaian identitas, sudah eksplorasi dan membuat komitmen. Selanjutnya, identitas etnis dan budaya. Identitas etnis adalah kesadaran akan keanggotaan dalam suatu kelompok etnis serta sikap terhadapnya. Banyak remaja mengembangkan identitas bikultural, yakni menggabungkan elemen dari budaya etnis dan budaya mayoritas. Selanjutnya, pengembangan agama dan spiritual. Agama menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas pada sebagian remaja. Namun, religiusitas cenderung menurun pada usia 14 sampai 20 tahun. Anak perempuanlah yang lebih religius dibandingkan anak laki-laki. Pemantauan orang tua. Aspek utama dari peran manajerial pengasuhan anak pada masa remaja adalah pemantauan perkembangan remaja secara efektif, yaitu pemantauan meliputi pengawasan terhadap pilihan lingkungan sosial maupun aktivitasnya. Selanjutnya yaitu otonomi dan ketertarikan. Dorongan remaja pada umumnya untuk otonomi dan tanggung jawab membingungkan dan membuat marah banyak orang tua. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi tersebut dan mengendalikan perilaku mereka diperoleh melalui reaksi orang tua atau orang dewasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.